Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak Ibu mata Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat ini untuk melanjutkan kajian kita, dan insya Allah di malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita kaitan dengan riba, pembahasan 2 pekan yang lalu. Bapak Ibu mata Allah Subhanahu wa taala, kaitan dengan riba ini mungkin sedikit diingatkan kembali kaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kata Allah Subhanahu wa taala, faman ja'ahu mau'idatun mir rabbih. Dan orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, fantaha, lalu terus berhenti daripada mengambil riba itu, falahu ma salaf. Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum tahu tentang larangan tersebut. Wa amruhu ilallah, dan urusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ada, tetapi kalau orang sudah dikasih tahu tetap ngeyel, tetap dia melampaui batas, maka faulaika ashabun nar, maka mereka itu adalah merupakan penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka itu kekal di dalamnya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Nabi juga pernah menyampaikan dalam sebuah hadis, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Rasul menyebutkan ada 7 dosa yang membinasakan. Qalu, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wa ma hunna, apa 7 dosa tersebut? Kata Rasul, yang pertama adalah asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai Rasul mengajarkan doa khusus kaitan dengan syirik ini, supaya kita terlindung daripada syirik ini. Dan doa ini disunnahkan dibaca di pagi dan sore hari. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Kemudian yang kedua adalah wasihru. Yang kedua adalah kaitan dengan sihir. Karena sihir ini kenapa termasuk 7 dosa yang membinasakan? Karena kalau kita berbicara tentang sihir, maka pelaku sihir itu akan melakukan satu di antara 3 hal. Bisa jadi 3-tiganya atau bisa jadi salah satu di antara 3 hal. Pertama adalah syirik kepada Allah, yang kedua menghinakan Al-Quran, yang ketiga adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sihir. Yang ketiga adalah waqatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq. Yang ketiga adalah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa hak. Artinya terjadi pembunuhan. Kecuali ada pembunuhan yang dibolehkan, ada. Ketika ada orang yang melakukan pembunuhan dalam syariat Islam di qisas, maka itu kan tetap harus dilakukan pembunuhan tersebut. Maka itu mah tidak termasuk dalam hadis ini. Kemudian berikutnya adalah wa aklur riba. Yang keempat adalah memakan riba. Yang kelima, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Ini memakan riba, kemudian memakan harta anak yatim. Kemudian wa tawalli yaumaz zahfi. Kemudian berikutnya adalah orang tersebut lari dari medan peperangan. Jadi kabur dari medan perang. Dibolehkan kita lari dari medan perang tapi untuk menyusun strategi, bukan untuk kabur dari medan perang. Kemudian yang terakhir adalah wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Yang terakhir adalah menuduh wanita beriman yang lalai berbuat zina. Jadi kita dilarang untuk menuduh orang berbuat zina. Makanya kalau kita lihat kaitan dengan hadduz zina, ya, hukuman yang untuk orang yang berbuat zina di zaman Nabi itu rata-rata bukan dari saksi, tapi dari pengakuan. Karena saking sulitnya untuk hadduz zina ini. Ya, hadduz zina itu saking sulitnya. Nah, ini adalah ayat di antara ayat dan hadis Nabi SAW yang berbicara tentang bahayanya kaitan dengan riba tersebut. Bahkan ya, mungkin di sini disebutkan kembali kaitan dengan dampak riba itu apa saja. Ya. Dampak riba itu adalah pertama dampak riba untuk pribadi, yang kedua dampak riba untuk masyarakat,
Yang ketiga dampak riba untuk ekonomi. Ya. Yang pertama adalah riba itu berdampak untuk pribadi. Apa dampaknya? Dr. Sulaiman Al-Ashqar di dalam bukunya Qadaya Fiqhiyah Mu'asirah, ya, masalah-masalah fikih kontemporer. Dr. Sulaiman Al-Ashqar beliau menyebutkan, beliau mengutip ya tentang penelitian yang pernah disampaikan oleh seorang dokter, ya, Dr. Abdul Aziz Ismail. Beliau ini adalah dosen di salah satu fakultas kedokteran di Mesir. Beliau pernah menyampaikan di dalam makalahnya adalah Islam dan kedokteran modern. Beliau menyebutkan bahwa salah satu yang menyebabkan timbulnya penyakit gangguan jantung itu adalah karena faktor riba. Jadi yang menyebabkan penyakit jantung ini kata beliau ini adalah karena faktor riba. Kenapa? Karena rentenir atau pelaku riba itu memiliki sifat tamak dan kikir terhadap harta, bahkan sampai pada tahap sebagai pemuja harta. Karena orang yang riba, orang pelaku riba, rentenir itu dia sangat tamak kepada harta. Makanya kemarin sempat kita bahas juga apa yang pernah disampaikan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam, bahwa salah satu kenapa riba ini diharamkan, hikmahnya itu adalah supaya apa? Karena orang itu supaya tidak hidup tamak kaitan dengan harta. Nah, makanya kata beliau disampaikan seperti itu. Padahal roda ekonomi kan berputar, tidak selamanya searah dan teratur. Maka tak kala terjadi gonjang-ganjing ekonomi, tidak jarang penyakit jantung menjangkiti orang-orang seperti ini. Maka ini dampak secara pribadi seperti itu. Artinya bisa jadi menyebabkan penyakit. Walaupun dan dampak-dampak yang lain juga tentu akan banyak. Kemudian yang kedua, dampak secara masyarakat. Apa dampak dalam kehidupan bermasyarakat? Kita tahu bahwa orang beriman, kita bahas 2 pekan yang lalu, kaitan dengan bahwa salah satu prinsip kita dalam Islam itu adalah at-ta'awun. Yang namanya tolong menolong, yang namanya kerjasama. Ya. Makanya ketika kita membahas tentang kaitan dengan hutang pihutang, salah satunya adalah bahwa bukan yang melatar belakangi. Salah satu yang memotivasi kenapa kita memberikan hutang kepada orang lain adalah karena salah satunya kita menolong saudara kita yang membutuhkan. Dan Rasul menyampaikan, man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang membantu kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan membantu nanti di hari kiamat kesulitan di antara kesulitan di yaumil qiyamah. Ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini prinsip dalam Islam adalah at-ta'awun, saling bekerja sama, saling tolong menolong. Bahkan dalam hadis Rasul menyampaikan perumpamaan seorang mukmin dalam kasih sayang, dalam kaitan dengan saling mencintai, kama salil jasadil wahid, seperti satu tubuh. Dalam hadis lain kalbunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Mukmin satu dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan yang saling menopang satu dengan yang lain. Ini adalah prinsip dasar dalam Islam. Tetapi ya, bila ya dalam masyarakat itu terjadi yang namanya praktek riba, maka dampaknya adalah tidak akan tercipta yang namanya saling menyayangi, saling mencintai. Makanya kata Syekh Abdullah Al-Bassam, ya, salah satu dari hikmah diharamkannya riba adalah untuk memotong yang namanya sikap tidak belas kasihan. Karena yang namanya pelaku rentenir itu, pelaku riba itu, dia tidak ada lagi yang namanya belas kasihan. Saya tadi pagi nganter anak sekolah. Biasa karena dekat gitu saya naik angkot. Nah biasanya kalau berangkat naik angkot pulangnya jalan kaki. Cuman kalau tadi kata anak saya, ayah pulangnya gak usah jalan kaki, naik angkot aja. Saya akhirnya naik angkot gitu. Nah ketika saya naik angkot, kemudian naik angkot kebetulan duduk di samping supir. Duduk di samping supir. Ketika duduk di samping supir tersebut, supir itu ngeluarin kertas kecil. Kemudian sambil ngasih duit, oh saya tahu berarti itu dia punya hutang. Punya hutang kepada orang tersebut. Dan itu banyak ya. Punten ya, bukan berarti kasusnya di supir angkot saja, enggak. Saya kebetulan angkoter gitu ya. Jadi kemana-mana sering naik angkot gitu maksudnya. Nah itu saya sering melihat gitu. Beberapa supir, nggak tahu kalau persentase saya belum pernah belum pernah survei gitu ya. Cuman banyak gitu supir-supir yang terjerat riba tersebut. Nah, bagaimana mereka tidak punya belas kasihan? Saya tanya iseng, kayak saya mau minjem aja, Pak. Terus dia karena pakai bahasa Sunda gitu ngomong ke yang minjem, nggak salah orang mah cenah mau nginjem deui gitu. Ieu mah terakhir we cenah. Saya tanya ke si bapak itu, Pak, memang bungana sabaraha persen? Nya cenah upami namut 1 juta, kalau pinjam 1 juta itu, maka itu bayar jadi 1.200.000. Berarti berapa persen tuh?
20%. Saya tanya, Pak eta teh sabaraha bulanan? Karena kalau nyicil 10.000 sehari kan berarti 100 hari. Ya, katanya walaupun mungkin bisa jadi 100 hari lebih gitu ya. Tapi bunganya 20%. Itu teh baru bunganya. Belum dipotong. Jadi kalau minjem 1 juta itu ada potongan. Kebayang ya? Terus kata si bapak tersebut, geus lieur cenah saya mada ku duit kieu teh cenah. Geus lah ieu mah terakhir we. Artinya kan dia merasa gitu ya. Kebayang Pak, dari duit 1 juta itu dia harus harus memberikan keuntungan kepada orang tersebut berapa? 20%. Jadi kalau 10.000, jadi kalau keuntungan dia nyupir angkot gitu ya, dia narik angkot itu keuntungan 20.000 contohnya. Kan kalau hutang memang harus dibayar gitu ya. Kan berarti kalau 100 hari berarti 200.000 kan. Kalau 200.000 berarti bagi 100 hari berarti berapa sehari? 2.000 kayak. Jadi dari 20.000 penghasilan dia mengeluarkan keringat, ya namanya naik angkot kan nggak ada angkot yang ber-AC gitu ya. Angkot gitu ya, walaupun ada angkot tapi jarang, saya belum lihat angkot ber-AC. Dia sudah panas lain sebagainya, kadang penumpang ada, kadang enggak, kadang yang bayarnya kurang lain sebagainya gitu ya. Ya. Maka apa? Dia dalam sehari itu harus menyisihkan berapa? 2.000 untuk apa? Untuk keuntungan orang memberikan pinjaman tersebut. Maka betul-betul di situ disebutkan apa? Maka tidak ada dampak masyarakatnya apa? Tidak ada budaya saling tolong menolong lagi. Sehingga ujung-ujungnya adalah ya hilang yang namanya rasa belas kasihan. Makanya di dalam ensiklopedia ekonomi ya disebutkan bahwa riba memainkan peranan penting dalam kehancuran masyarakat terdahulu. Di mana pemberi pinjaman tanpa belas kasih menyita kebun para penerima pinjaman jika mereka tidak mampu membayar hutang. Yang menjadi berlipat ganda karena ditambah bunga. Jadi kalau zaman dulu kan kebun, nah akhirnya minjem, kemudian dari hasil kebun itu ya dia harus bayar bunganya karena pinjaman tersebut. Jika harga kebun belum mencukupi untuk menutupi hutang yang sudah berlipat ganda itu, maka mereka merampas hak kemerdekaan para peminjam dan menjadikan mereka para budak yang diperjualbelikan. Jadi kalau kebunnya sudah nggak sanggup bayar, berarti nanti kebunnya ya dijual. Mungkin kalau angkotnya nanti ya disita. Akhirnya apa? Akhirnya orang tersebut ya bukan jadi punya angkot lagi, tapi kehilangan angkot. Kalau dia punya kebun, bukan pemilik kebun lagi, tapi ini, maka kalau kita lihat seperti itu, maka apa? Dampak dari masyarakat itu adalah dampak buat masyarakatnya. Tentu hubungan masyarakat akan renggang, sehingga di situ tidak ada lagi yang namanya tolong menolong. Kenapa? Karena orang-orang yang berduit, ngapain saya harus bekerja? Mendingan juga saya minjemin duit kepada orang lain, dan akhirnya apa? Ya dia tinggal memeras keringat orang yang bekerja tersebut. Dan itu banyak. Ya mungkin bisa jadi pedagang, ya. Pedagang yang saya sering lihat gitu ya, beberapa pedagang minjem sekian kemudian bunga sekian. Ini kan karena dari sisi masyarakat seperti itu dampaknya. Kemudian dampak dari sisi ekonomi. Banyak dampak dari sisi ekonomi. Yang pertama adalah riba. Kalau dampak dari sisi ekonomi, riba itu adalah bisa merusak sumber daya manusia. Kenapa merusak sumber daya manusia? Al-Imam Ar-Razi, ya, beliau wafat tahun 606 Hijriah, pernah menjelaskan dalam tafsirnya kaitan dengan ayat riba ini, kata beliau, Allah telah mengharamkan riba karena riba menghalangi manusia untuk giat berusaha. Jadi Allah wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah mengharamkan riba kenapa? Karena orang yang pelaku riba itu adalah menyebabkan apa? Menyebabkan orang untuk tidak giat berusaha. Seorang pemilik dirham, mungkin seorang pemilik uang, bila yakin akan meraih laba dari akad riba, dengan cara meminjamkan uang kepada pihak lain tanpa harus mengeluarkan keringat dan tanpa menuai kerugian, tentu dia tidak akan mau bekerja. Lebih baik saya meminjamkan kepada orang lain uang tersebut. Karena kalau saya bisnis bisa jadi untung, bisa jadi rugi. Terus kalau bisnis saya juga harus bekerja dan lain sebagainya. Mendingan juga minjemin duit ke orang, untung pasti, tidak usah capek. Ya kebayang tadi Pak, supir angkot sampai keringetan begitu dia harus, kalau tadi yang 1.200.000 dibagi 100 hari kan berarti dia harus nyicil 12.000 sehari. Berarti kan dari sehari itu apa? Dia harus menyisihkan 2.000 kalau seandainya dia punya keuntungan. Taruhlah 20.000, berarti 20%-nya sudah 10%-nya sudah keambil untuk bunganya saja. Nah ini kan kebayang. Maka dari dampak dari sisi ekonomi apa? Merusak sumber daya manusia. Sehingga apa? Hal ini akhirnya akan menyebabkan terhalanginya kemaslahatan umat manusia. Karena kemaslahatan dunia tidak akan berjalan dengan baik tanpa perdagangan, kerja dan pembangunan. Ini yang pertama dampak dari sisi ekonomi. Yang kedua,
penyebab utama terjadinya inflasi. Ini bukan para ulama, maksudnya para ekonom sering membahas tentang ini. Kaitan dengan bahwa inflasi itu terjadi, salah satunya kenapa? Karena riba ini. Makanya Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Kan dalam surat Al-Baqarah 276, yamhaqullahu riba, Allah memusnahkan harta riba. Kata para ulama bahasa mengatakan al-mahku, yamhaqullah kan dari mahaqo, al-mahku itu secara bahasa itu artinya lenyap secara berangsur. Jadi lenyap secara berangsur, itu namanya adalah al-mahku. Sehingga mahkul qamar, bulan lenyap secara berangsur. Kondisi harta riba lenyap secara berangsur tepat sekali untuk gambaran inflasi, di mana daya beli uang berkurang secara berangsur disebabkan oleh yang namanya riba tersebut. Sesuai dengan ayat Allah, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Kemudian berikutnya adalah dampak dari sisi ekonomi juga adalah riba menciptakan kesenjangan sosial. Bisa lihat di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat ke-7. Walaupun ayat ini sesungguhnya berbicara tentang fai, harta rampasan perang yang didapatkan tanpa berperang. Ini namanya fai. Disebutkan ma'afa Allahu ala rasulih. Apa saja harta rampasan fai yang diberikan Allah kepada Rasulnya. Min ahlil qura, yang berasal dari penduduk kota-kota. Falillahi, maka bagi Allah. Walir rasul, kemudian bagi Rasul. Walidil kurba, kemudian bagi kerabat. Kemudian wal yatama dan orang-orang yatim. Wal masakin dan orang-orang miskin. Wabnis sabil dan bagi hamba saya. Kenapa kata Allah? Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Ini kan ayat dalam surat Al-Hasyr ayat ke-7. Maka kesenjangan sosial kan tadi ketika riba itu terjadi, maka berdasarkan hitungan matematik bahwa harta di dunia akan dikuasai oleh segelintir orang, pemberi modal dalam bentuk riba, karena ia tidak akan pernah mengalami kerugian dan sebaliknya si penerima pinjaman dihadapkan pada kenyataan untung dan rugi. Ini kan jadi ada kesenjangan di situ. Ini sekali lagi ini Dr. Sulaiman Al-Asqar menyebutkan di dalam Qadaya Fiqhiyah Mu'asirah. Nah, ini adalah dampak ekonomi dan masih banyak mungkin dampak-dampak lain ketika kita berbicara tentang yang namanya riba tersebut. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, pantas kalau Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan yang namanya jual beli, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli, kemudian mengharamkan yang namanya riba. Tapi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang hadis-hadis Nabi SAW yang kaitan dengan pembahasan hari ini adalah dengan apa yang disebut dengan riba buyu. Riba yang kaitannya dengan jual beli. Riba buyu itu adalah riba yang objeknya adalah akad jual beli. Kan para ulama membagi riba itu bermacam-macam. Tapi ada yang membagi dua. Pertama riba qard yang sudah kita bahas bulan lalu. Kemudian yang kedua adalah riba buyu. Riba yang terjadi karena akad jual beli. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau menyebutkan di dalam bukunya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam beberapa hadis yang kaitan dengan riba buyu ini. Hadis pertama adalah an Abi Sa'id Al-Khudri. Hadis yang pertama adalah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabi'udz dzahab bidzahab illa mislan bimislin wala tushiffu ba'daha ala ba'd. Kata Rasulullah SAW, janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali ia sama nilainya. Dan janganlah kalian melebihkan sebagian emas atas sebagian yang lain. Wala tabi'ul wariqa bil wariqi. Janganlah kalian menjual perak dengan perak illa mislan bimislin, kecuali sama nilainya. Wala tushiffu ba'daha ala ba'd. Dan janganlah kalian menambah sebagian perak atas sebagian yang lain. Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini hadis ini adalah para ulama sepakat tentang kesohihan hadis ini. Ini adalah tentang emas dan perak.
Kemudian hadis kedua yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di sini, bahwa hadis dari Ubadah bin Samit, seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, "Adz-dzahabu bidz-dzahabi", emas itu dengan emas, wal fiddatu bil fiddati, perak itu dengan perak, wal burru bil bur, ya, gandum jenis albur dengan gandum jenis albur, wasyairu bis syair, gandum jenis syair dan gandum jenis syair, wat tamru bit tamri, kurma dengan kurma, wal milhu bil milhi, kemudian garam dengan garam. Apa kata Rasulullah? Mislan bimislin. Maka kalau kita menjual emas dengan emas dan tadi seterusnya adalah harus sama nilainya. Sawaun bisawa, sama jenisnya. Kemudian yadan biyadin, maka harus langsung diterima ataupun cash. Fa idza ikhtalafat hadhil asnaf, kalau terjadi jual beli tapi jenis-jenis ini berbeda, emas dengan perak contohnya, emas dengan perak, kemudian kurma dengan gandum. Kalau terjadi perbedaan maka apa? Maka fabi'u kaifa syi'tum, maka juallah sebagaimana kehendak kalian. Artinya silakan kalian jual, tidak mesti sama. Tetapi kata Rasulullah, idza kana yadan biyadin, maka kecuali apa? Sebagaimana kehendak kalian apabila ia langsung diterima, artinya cash. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini adalah hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga, Rasul menyampaikan juga kaitan dengan ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadisnya riwayat Imam Muslim. Kata Rasulullah SAW, adz-dzahabu bidz-dzahab, emas dengan emas, waznan biwaznin, mislan bimislin. Maka timbangannya yang sama, kemudian juga nilainya juga yang sama. Wal fiddatu bil fiddah, kemudian perak dengan perak, waznan biwaznin, maka nilainya juga adalah waznan biwaznin, mislan bimislin. Maka kata Rasulullah SAW, timbangannya sama, nilainya juga sama. Paman zada awistazada fahuwa riba. Maka barang siapa yang menambahkan atau meminta tambahan, maka itulah yang disebut dengan riba. Rawahu Muslim, hadis ini riwayat Imam Muslim. Ini hadis yang ketiga. Kemudian hadis yang keempat, kaitan dengan jual beli riba juga yang disebutkan di sini adalah hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW pernah istamala rajulan ala Khaybar. Rasulullah SAW pernah mempekerjakan seorang laki-laki untuk di kawasan Khaybar. Jadi mempekerjakan seseorang. Faja'ahu bitamrin janib. Kemudian orang tersebut ya membawa kurma yang sangat bagus kepada Nabi SAW. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasul mengatakan kepada sahabat tersebut yang dipekerjakan oleh Rasulullah SAW. Akullu tamri Khaybaron hakada. Kata Rasulullah, apakah semua jenis kurma Khaybar di daerah Khaybar itu seperti ini? Ya. Kurma di daerah Khaybar itu seperti ini? Maka sahabat tadi mengatakan, qala la, enggak. Wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, inna lanakhudus sa' min hada bis-sa'aini was-sa'aini bis-thalas. Ya Rasulullah, kata sahabat tadi, biasanya katanya apa? Kami itu mengambil satu sa' kurma yang bagus ini dengan 2 sa' kurma yang jelek, atau 2 sok kurma yang bagus dengan 3 sok jumlah kurma yang jelek. Ini kata Rasulullah, kata orang tersebut. Apa kata Rasulullah? Faqala Rasulullah, kemudian Rasul bersabda, la taf'al, janganlah kamu melakukan itu. Bi al jam'a bid darahim, kata Rasulullah SAW, maka jangan kamu lakukan itu, jangan sampai terjadi pertukaran seperti itu. Maka juallah kurma jenis al-jam'a dengan beberapa dirham. Artinya jual dulu kurma tersebut sehingga nanti jadi uang. Summa bta' bid-darahim janiban. Kemudian kamu beli kurma bagus dengan uang hasil penjualan tadi. Wa qala fil mizani misla dzalik. Dan kata Rasulullah SAW ya, dalam perolehan mengatakan di dalam timbangan juga seperti itu. Ini adalah hadis-hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam bukunya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam kaitan dengan riba buyu. Sebagaimana kemarin disampaikan bahwa kalau kaitan dengan riba qard, riba yang
kaitannya dengan pinjam meminjam, landasannya adalah Al-Qur'an surat Al-Baqarah 257 ya, kemudian 258 ya. Kemudian 257 258. Kemudian kemarin juga disebutkan juga di dalam surat Ali Imran ayat 131. Itu kan kaitan dengan riba qard, dan para ulama sepakat tentang keharaman riba qard tersebut. Nah, kemudian kaitan dengan riba buyu dari hadis-hadis ini, maka para ulama membagi riba buyu itu menjadi dua. Jadi riba buyu itu terbagi dua. Ya. Yang pertama adalah riba buyu itu yang disebut dengan riba fadl. Riba fadl itu apa? Kalau kita lihat dari hadis-hadis Nabi tersebut, riba fadl itu adalah menukar salah satu dari 4 jenis yang tadi disebutkan. Ya. Jadi menukar salah satu dari 6 jenis harta riba yang tadi disebutkan ya, dengan yang sejenis dan ukurannya berbeda. Jadi riba fadl itu kan kalau dari sisi bahasa, fadl itu artinya kan kelebihan. Artinya dia menukar, tadi contohnya ketika ada seorang sahabat yang menukar kurma ya, yang satu kurma jelek 2 sok dengan kurma bagus 1 sok. Mungkin biar lebih gampangnya adalah kalau sekarang kan kurma itu banyak macam-macamnya gitu ya. Kan ada kurma ajwa, ada kurma sukari, ada kurma lain-lainnya, wa ikhwanuhu gitu ya. Dan saudara-saudaranya kurma itu. Kan macam-macam namanya kurma itu. Tapi kan jenisnya sama, itu namanya kurma. Maka contohnya kurma ajwa tentu kan lebih mahal daripada kurma sukari. Kan contohnya yang masyhur di kita kan ajwa, kalau enggak sukari gitu. Walaupun kurma itu banyak. Ya kalau di kita mah jual kurma gitu ya. Padahal kan kurma ada nama-namanya, sebagaimana di kita juga mangga gitu ya. Kan ada nama-namanya juga. Ya walaupun kita mah nggak tahu nama mangga itu gitu ya. Kadang suka bercanda juga kalau mangga kan, ini teh mangga aromanis apa oramanis gitu ya, kan beda-beda tipis gitu ya. Ini aromanis, Mas ini kurma aromanis apa oramanis gitu. Nah, contohnya kan tadi kurma ajwa 1 kilo, contohnya ditukar dengan kurma sukari yang 3 kilo, boleh nggak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena di situ ada kelebihan yang disebut dengan riba fadl. Atau bisa jadi ya. Contohnya emas 10 gram jenis emas atau apa? Kan di kita mah ada emas Indonesia gitu ya. Kalau umroh kan kadang umroh atau haji biasanya ibu-ibu tuh salah satu oleh-olehnya kan suka beli katanya emas Arab gitu ya. Jadi emas Arab dengan emas Indonesia. Karena saya lihat juga di beberapa tempat yang tukang jualan emas juga ada terima emas Arab gitu ya. Kan ada tulisan terima emas Arab. Contohnya emas Arab dengan emas Indonesia gitu ya. Tapi bukan emas Jawa, beda lagi gitu itu mah ya. Dari Arab mah gak ada emas gitu ya. Emas Arab contohnya apa? 10 gram ditukar dengan emas Indonesia. Berapa? Contohnya jadi 12 gram. Maka itu tidak dibolehkan. Kenapa? Karena itu yang namanya adalah riba fadl. Riba fadl. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari hadis Nabi tadi adalah yang kedua ada yang disebut dengan riba nasi'ah. Riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu apa? Riba nasi'ah itu adalah menukar salah satu harta riba dengan harta riba lainnya ya, yang sejenis, maksudnya yang sejenis atau berbeda jenis tapi ilatnya sama. Jadi menukar harta riba dengan harta riba yang sejenis ataupun berlainan jenis, tapi ilatnya sama. Contohnya emas dengan perak kan ilatnya sama. Kemudian kurma dengan gandum itu kan ilatnya sama. Tapi apa? Tapi pembayarannya nanti ditangguhkan, tidak dibayar sekarang. Atau nasi'ah itu bahasa kita ditunda, pembayarannya tidak ditunda. Mungkin kalau sekarang mah dalam kaitan dengan sekarang contohnya tukar duit rupiah ya dengan duit real. Kan boleh berbeda. Kata Rasulullah SAW, kaitan emas dengan emas, perak dengan perak, kan harus sama. Tapi kalau berbeda emas dengan perak dijual, silakan jual terserah kamu mau berapa. Emas 1 kilo dijual dengan perak 15 kilo, boleh-boleh saja contohnya. Tapi apa? Tapi harus cash, tidak boleh dihutang. Nah ini adalah kaitan dengan ini. Atau contohnya apa? Menukar 1 gram emas dengan 15 perak, 15 gram perak tidak tunai, maka itu tidak dibolehkan. Kenapa? Karena itu nanti muncul yang namanya riba nasi'ah. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dari hadis-hadis ini, kenapa riba buyu ini diharamkan?
oleh para ulama. Apa hikmahnya? Mungkin yang jadi pertanyaannya adalah, kalau tadi kan dampak riba secara umum. Tapi ini apa hikmahnya? Riba buyuk ini diharamkan oleh para ulama. Apa hikmahnya kira-kira? Hikmahnya itu adalah karena riba buyuk ini menutup celah untuk terjadi riba qard. Menutup celah untuk terjadi riba qard. Riba yang kaitannya karena faktor hutang pihutang. Maksudnya gimana? Karena riba fadl itu kan ukurannya yang berbeda. Emas 1 gram dengan emas 1,5 gram. Mungkin karena beda negara, emas Arab dengan emas Indonesia contohnya. Nah, kan ini apa? Maka ketika terjadi riba fadl itu apa? Terjadi ada perbedaan di situ. Nah, kemudian ditambah lagi dengan riba nasiah, yang mana di situ ada penangguhan. Nah, inilah nanti yang ujung-ujungnya akan terjadi yang namanya riba qard. Contohnya, ya, bisa jadi terjadi orang kenapa apa? Orang kredit uang, kan tadi orang meminjam uang. Meminjam uang berapa? 10 juta. Kemudian dicicil selama 10 bulan. Tapi jadi 11 juta. Sebenarnya kan hakikatnya ini kan penggabungan dua riba ini. Kan riba pinjam meminjam, kredit uang itu sesungguhnya kan ini apa? Ini terjadi antara gabungan riba fadl dengan riba nasiah. Kenapa? Kalau uang rupiah 10 juta, maka dikembalikan berapa? 10 juta. Nah, ini kan berarti ketika uang 10 juta dikembalikan jadi 11 juta, itu berarti riba fadl. Kemudian ditambah lagi, karena di sini adalah apa? Yang tadinya adalah harus cash, karena kalau terjadi jual beli uang itu adalah tukar menukar uang, itu adalah harus cash. Tapi ini udah menjadi 11 juta, kemudian apa? Di situ ada penangguhan, jadi sekian bulan. Kalau memang itu terjadi yang namanya jual beli tersebut. Jadi riba dain ini, riba bayi ini ataupun riba buyu ini terjadi kenapa? Terjadi adalah karena salah satu sebab nanti ke depannya akan muncul yang namanya riba qard. Jadi saddud dari'ah. Dalam istilah syariat itu ada namanya saddud dari'ah. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau pernah menyampaikan kaitan dengan uang ini. Kaitan dengan emas dan perak. Kata beliau, uang bertujuan sebagai alat ukur untuk mengetahui nilai suatu barang. Jadi uang itu fungsinya apa? Untuk mengetahui ya, nilai suatu barang. Dan bukan bertujuan untuk dimanfaatkan zatnya. Maka bila uang ditukar dengan uang dengan cara berjangka, ini berarti uang telah digunakan sebagai komoditi dagang yang bertentangan dengan tujuan semula uang dibuat. Jadi kenapa riba itu diharamkan? Salah satunya apa? Salah satunya adalah uang itu adalah bukan menghasilkan uang lagi. Karena bukan menjadi alat komoditi. Tapi itu hanya alat tukar saja. Kalau ingin menghasilkan uang ya harus bekerja, ya berdagang dan lain sebagainya. Sehingga tidak boleh kita meminjamkan uang langsung jadi uang lagi. Ini yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali juga beliau pernah menyampaikan. Kata Al-Imam Al-Ghazali di dalam bukunya Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan, orang yang melakukan transaksi riba pada dinar dan dirham, sungguh ia telah kufur nikmat dan berbuat kezaliman. Jadi orang yang melakukan riba kaitan dengan dinar dan dirham, sungguh dia kufur nikmat dan melakukan kezaliman. Kenapa? Karena kata beliau, karena dinar dan dirham diciptakan sebagai media dan bukan tujuan. Maka bila diperdagangkan, dia akan menjadi komoditi dan tujuan. Hal ini bertentangan dengan tujuan semula uang diciptakan. Oleh karena itu, tidak dibolehkan menjual dirham dengan dirham yang berbeda nominalnya dan tidak dibolehkan menjual berjangka, tidak tunai. Hal ini dapat mencegah orang-orang untuk menjadikannya sebagai komoditi dan para pedagang tidak akan melakukan hal ini untuk meraup keuntungan. Nah, ini yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ketika menjelaskan tentang ini. Sehingga jelas kalau kita membahas tentang hikmah kenapa riba bayi ini diharamkan di dalam syariat adalah tentu salah satunya adalah untuk apa? Untuk menutup celah terjadinya riba apa? Riba qard. Ya sekarang contohnya. Ya. Punten ya, kemarin kalau kita bahas tentang riba kaitan dengan riba qard. Kan sekarang ada yang disebut dengan kartu kredit kan. Kan kartu kredit salah satunya apa? Kan itu awalnya transaksi jual beli ya. Tapi kan di situ ada pinjam meminjam dan akhirnya ujung-ujungnya apa? Jika terlambat maka kena. Nah itu kan seperti itu. Sehingga ketika ditanya boleh nggak pakai kartu kredit yang 0%? Kemudian dan saya
Komitmen akan membayar. Cuman pertanyaannya, apakah yakin kita akan komitmen membayar setiap awal bulan tepat waktu? Kan kita tidak ada yang bisa menjamin. Sehingga ya para ulama kita mengatakan jangan menggunakan ya kartu kredit tersebut. Kenapa? Karena tadi tidak ada jaminan walaupun 0%, bagaimana kalau terlambat? Kan tetap aja berarti kita menyetujui yang namanya apa? Yang namanya tadi perjanjian kelebihan kaitan dengan pinjaman uang tersebut. Nah, tapi beberapa Allah Subhanahu wa taala kaitan dengan riba buyu ini, ya. Kaitan dengan riba buyu ini ada beberapa kaidah, ya. Ada beberapa kaidah yang kaitannya dengan riba buyu ini. Baik itu riba fadl ataupun riba nasiah. Kaidah pertama adalah bahwa barter komoditas ribawi yang sejenis, yaitu satu ilat, harus memenuhi syarat taqabud dan tasawi. Jadi kalau terjadi barter antara 6 ilat riba ya 6 jenis riba yang tadi yang disepakati oleh para ulama ke-6 tadi adalah ketika ilatnya sama, emas dan perak ilatnya sama. Kemudian yang sisanya 4 ilatnya sesama mereka. Maka ketika terjadi itu, maka syaratnya 2. Pertama harus taqabud, harus cash. Harus bisa diserah terimakan di tempat akad. Kemudian yang kedua adalah harus tasawi. Maka dalam hadisnya tadi adalah yadan biyadin mislan bimislin. Ya contohnya mungkin dalam konteks sekarang mah adalah kaitan dengan ya dan biyadin mislan bimislin itu adalah tukar uang rupiah 100.000 ya dengan uang rupiah 100.000 juga yang tadi mas 1 lembar kemudian ditukar jadi 10 lembar. Kan biasanya di kita kalau pas mau lebaran ya banyak ya yang tukar menukar uang seperti itu. Udah usah ada tuh ya nggak apa-apa dah saya mah ridho gitu ya memberikan kepada dia. Ridho apa jual beli gitu kan beda antara ridho dengan jual beli. Ya, kalau mau ya ibu nyuruh aja orang suruh nukerin ke sana. Nah ini biaya ongkosnya dan sebagainya. Itu mah kan namanya adalah kita menyuruh orang. Tapi kalau ini enggak, dari awal kan memang di situ jual beli uang. Uang 100.000 1 lembar ditukar dengan 100.000 tapi yang pecahan 10.000 jadi berapa contohnya? Hanya jadi 9 lembar yang 10.000 plus 5.000 contohnya yang 1 lembar. Jadi apa? Jadi hanya terkumpul berapa? 95.000. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena ini di situ apa? Terjadi yang namanya riba tersebut. Nah, ini adalah kalau yang satu jenis seperti itu. Termasuk adalah contohnya ketika seseorang menukar, ini kan kaitan dengan ilatnya, menukar beras dengan beras. Beras dengan beras, kan ada beras kan macam-macam ya, ada yang 10.000, ada yang 15.000, ada yang ya macam-macam lah. Nah ketika menukar beras dengan beras tersebut, maka tidak boleh ada kelebihan. Beras jenis A dengan beras jenis B ya tidak boleh ditukar kecuali sama timbangannya. Kalau ditakar mungkin sama 1 liter dengan 1 liter. Kenapa? Karena tadi ilatnya sama yaitu makanan. Dan Nabi tadi sudah disampaikan ketika Rasulullah SAW ada kurma yang Rasul menyuruh orang tadi kan ke Khaybar mempekerjakan orang di Khaybar. Kemudian ketika ditanya apa kata Rasul? Solusinya adalah bagaimana? Solusinya adalah jual dulu beras yang kurang bagus itu, maksudnya kualitasnya gitu ya. Kemudian jadi uang, kemudian setelah itu ditukarkan walaupun mungkin hampir sama juga nilainya. Tetapi kan inilah yang disampaikan oleh Rasul dari sisi solusinya seperti itu. Jadi kalau yang sama jenisnya maka harus ya dan biyadin mislan bimislin. Itu yang pertama kaidahnya. Yang kedua, barter komoditi ribawi yang beda jenis namun satu ilat. Jadi barter jenis ribawi ya, yang satu jenis ya, tapi beda apa? Mohon maaf, barter komoditas ribawi yang beda jenis, kalau tadi kan yang satu jenis, tapi ini beda ilat. Emas dengan perak, ya, emas dengan perak, contohnya gandum dengan kurma, maka syaratnya satu, yaitu taqabud, harus cash. Ya. Makanya kalau beli emas, ya, ini juga yang nanti kita bahas mungkin setelah sholat isya, bagaimana hukum bukan gade, cicil emas gitu ya. Kan di kita ada sekarang beli emas tapi dicicil. Nah kan itu boleh atau tidak, nanti kita bahas mungkin setelah sholat isya. Tapi ini kaitan dengan taqabud ini, dengan taqabud harus cash ini adalah karena Rasul mengatakan fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Kemudian kaidah yang ketiga,
barter mata uang harus memenuhi dua syarat. Jika mata uangnya sejenis, yaitu taqabud dan tasawi. Jika beda jenis, maka taqabud saja. Jadi barter uang, kan uang dengan uang. Maka kalau sama jenisnya, syaratnya harus dua. Satu, sama nilainya. Yang kedua harus cash. Ini yang pertama. Tapi kalau beda jenis, maka apa? Maka harus cash. Nah ini mungkin kalau dalam konteks sekarang kan ada ya, saya membeli butuh uang gitu ya, apa namanya itu ada nuker uang, jadi saya butuh uang, ya uang dolar, contohnya 3 hari lagi, kemudian saya serahkan uang real uang rupiah sekarang, tapi nanti dolarnya diambil 3 hari lagi dengan harga hari ini. Nah itu kan dilarang di dalam syariat. Kenapa? Karena beda jenis, maka syaratnya adalah harus cash. Kenapa? Karena antara rupiah dengan dolar itu kan fluktuatif. Nah makanya kata di dalam buku Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariat, salah satu kenapa kok riba buyu ini diharamkan. Salah satunya adalah di situ juga ada ada madarat yang akan diterima oleh salah satu. Contohnya gini, kalau saya nuker dolar 3 hari lagi tapi harga hari ini, bisa jadi kan dolarnya turun, berarti yang rugi siapa? Saya. Yang untung kan berarti dia. Tapi bisa jadi kalau harga dolarnya naik, berarti dia yang rugi, saya yang untung. Ini kan di situ karena ada madarat. Kemudian yang keempat, kaidah yang keempat, setiap komoditas ribawi yang berbeda illah tidak disyaratkan harus taqabud dan tasawi ketika barter. Kan tadi ada yang ilatnya, kalau ilatnya sama, walaupun beda maka harus cash. Tapi kalau ini apa? Setiap barang ribawi, ya ketika terjadi tukar menukar atau jual beli barang ribawi yang berbeda ilatnya, tidak disyaratkan harus taqabud dan tasawi ketika barter. Contohnya, emas dibarter dengan kurma. Maka boleh gitu. Emas bayarnya sekarang, kurmanya nanti 3 hari lagi gitu. Atau kurmanya sekarang, emasnya nanti 3 hari lagi. Ini mungkin jual beli yang sering terjadi di kita. Maka ini tidak masalah. Contohnya membeli beras dengan rupiah, tidak mesti memenuhi syarat taqabud dan tasawi, nggak mesti harus cash. Bisa jadi berasnya datang sekarang, uangnya dibayar besok. Kan suka ada yang jual beli begitu juga gitu ya. Maka tidak jadi masalah kalau seperti itu. Kenapa? Karena ilatnya memang berbeda. Tapi kalau satu ilat, maka syaratnya adalah harus, kalau sama satu jenis satu ilat harus 2. Taqabud harus cash, kemudian harus juga harus cash, kemudian setelah itu juga harus sama jenisnya dan takarannya. Nah, tapi kalau berbeda jenisnya maka cukup dengan cukup dengan cash saja. Terakhir mungkin sebelum sholat isya, kaidah kelima adalah komoditas ribawi ditukar dengan komoditas non ribawi. Kan kalau tadi sesama komoditas ribawi. Ini komoditas ribawi ditukar dengan komoditas non ribawi. Atau komoditas non ribawi ditukar dengan komoditas non ribawi yang lain. Maka tidak disyariatkan seperti itu. Contohnya, menukar beras dengan baju. Kan kalau beras itu kan dikiaskan kepada kurma. Kan berarti itu termasuk komunitas ribawi. Sedangkan baju bukan. Maka tidak disyaratkan harus tunai dan juga disyaratkan harus sama. Ya contohnya kalau beli mobil, beli mobil kan pakai uang. Maka ketika beli mobil pakai uang ya tidak mesti harus cash dan boleh juga berbeda antara mobil dengan uang. Itu mungkin antara contoh emas dengan mobil, biar lebih gampang, emas dengan mobil, maka tidak harus cash. Menukar satu motor dengan 2 motor, nggak apa-apa, silahkan saja. Ada motor BMW gitu ya, bebek merah warnanya gitu ya. Atau ada mobil odong-odong 10 gitu ya, ditukar dengan mobil baru 1, boleh nggak? Nggak apa-apa, kenapa? Karena dua-duanya bukan barang komoditas ribawi. Nah, ini adalah beberapa kaidah yang kaitan dengan ribawi tersebut. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita. Tadi baru kaidah ke-5 kaitan dengan riba buyu. Kemudian berikutnya adalah kaidah ke-6, barter komoditas ribawi yang sejenis. Jadi barter komoditas ribawi yang sejenis, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum dan lain sebagainya, itu sejenis. Tidak memandang kualitas bagus dan jelek. Tetap harus memenuhi syarat taqabud dan tasawi. Tetap harus sama ya. Takarannya, timbangannya, kemudian juga tetap harus cash. Makanya ketika saya punya emas
21 karat dengan emas 24 karat, maka tetap saja kalau terjadi barter tidak boleh ada kelebihan. Sehingga kalaupun mau biar contohnya saya punya emas 24 karat pingin jadi 21 karat atau 18 karat. Maka bagaimana supaya bertambah? Jual dulu emas 24 karat baru belikan kepada yang 18 karat ataupun 21 karat. Ataupun kebalikannya. Karena tadi seperti hadis Nabi SAW kaitan dengan sahabat yang ditugaskan oleh Nabi SAW ketika di Khaybar, dan ternyata kata Rasulullah SAW, kamu jangan melakukan itu, maka solusinya kata Rasulullah adalah jual terlebih dahulu emas itu, jual terlebih dahulu kurma yang tidak bagus itu, kemudian setelah jadi dirham belikan kurma yang bagus. Kemudian yang berikutnya adalah kaidah berikutnya, kaidah ketujuh, segala sesuatu yang haram bila dilebihkan, atau segala sesuatu haram yang bila dilebihkan, maka haram pula bila ditunda. Namun tidak berlaku sebaliknya. Jadi segala sesuatu yang haram bila dilebihkan, artinya riba fadl, maka haram juga bila ditunda pembayarannya. Karena itu ada riba nasi'ah. Namun tidak sebaliknya. Contohnya, dalam penukaran emas jelek dengan emas kualitas bagus, disyaratkan tidak boleh ada kelebihan. Kan emas bagus dengan emas 18 karat dengan 24 karat tidak boleh ada kelebihan. Ini kan apa? Segala sesuatu yang haram bila dilebihkan, ini kan tidak boleh ada kelebihan. Maka haram juga jika terjadi penundaan, artinya tidak cash. Maka tidak boleh juga udah mau dilebihkan kemudian nanti tidak cash. Apalagi ataupun tidak dilebihkan tapi tidak cash, itu juga tetap tidak dibolehkan. Tapi berlaku kebalikannya. Dalam penukaran emas dengan perak tidak boleh ada penyerahan yang tertunda, namun boleh dilebihkan. Nah, ini kaidahnya disebutkan seperti itu. Kemudian kaidah ke-8, jika masih dalam satu jenis komoditas ribawi dengan nama yang berbeda, maka berlaku aturan barter sesama barang sejenis. Jadi kalau ada barang ribawi, jenisnya sama, cuman beda nama saja. Contohnya kurma ajwa dengan kurma sukari, kan sama-sama kurma. Beras komoditas A dengan beras komoditas B sama-sama beras, berarti itu berlaku adalah kaidah yang tadi. Kalau sama-sama satu jenis maka dia syaratnya harus dua, sama dengan harus cash. Kemudian ke-9, boleh membeli perhiasan emas atau perak dengan uang dirham atau dinar tanpa disyaratkan tasawi. Jadi boleh kita beli perhiasan emas dengan uang dinar mata uang perak ataupun dirham dinar mata uang emas ya, ataupun dirham mata uang perak, itu dibolehkan, tidak masalah. Nah, berhormat Allah Subhanahu wa taala, ini kaitan beberapa kaidah dengan bab riba buyu tersebut. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah ada riba bayi yang dibolehkan? Ada nggak riba buyu yang dibolehkan? Kan kalau kemarin kita bahas tentang riba qard, para ulama sepakat riba qard itu adalah diharamkan tanpa kecuali. Ada pengecualian mungkin karena darurat. Karena darurat. Nah, berbeda dengan riba dain. Riba dain ini diharamkan bukan karena zatnya. Beda dengan riba qard. Kalau riba qard diharamkan karena memang zatnya diharamkan seperti itu. Tapi kalau riba dain diharamkan apa? Karena mendatangkan kezoliman. Ya, riba qard ya. Riba dain atau riba qard diharamkan karena zatnya, karena mendatangkan kezoliman. Sedangkan riba buyu diharamkan kenapa? Karena saddud dari'ah, menjaga supaya tidak terjadi yang namanya riba dain tersebut. Jadi ini diharamkan seperti itu, sehingga ada beberapa riba buyu yang memang dibolehkan karena lil hajah, karena memang diperlukan. Ya, berbeda dengan riba dain ini. Nah, berhormat Allah Subhanahu wa taala, ini kayak bagaimana konteksnya riba buyu itu dengan konteks ekonomi sekarang. Apa saja kira-kira yang dilarang? Bagaimana hukumnya? Contohnya yang ramai itu adalah mungkin bagaimana hukum jual beli emas secara tidak tunai. Kan kaidahnya adalah emas dengan emas harus tunai dan sama. Kalau emas dengan perak harus boleh berbeda tapi harus tunai. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau beli emas dengan rupiah? Emas dengan rupiah.
Memang kalau kita membahas tentang ini, para ulama berbeda pendapat kaitan dengan ini. Ya. Para ulama memang berbeda pendapat kaitan dengan jual beli emas secara tidak tunai. Ya. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ataupun disingkat dengan DSN MUI, ya, beliau menyebutkan di dalam fatwanya bahwa kata beliau menimbang kemudian mengingat, ya, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275. Jadi saya tadi bukan 257 tapi 275, ya, dengan 278. Di sini menyebutkan wa halallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan innamal bai'u antaradin. Nah, ini menimbang sabda Nabi bahwa jual beli itu berlandaskan karena apa? Karena saling ridho. Kemudian berikutnya adz-dzahabu bil warqi riban illa ha wa ha. Jual beli emas dengan perak itu adalah riba kecuali dilakukan secara tunai. Kemudian hadis Nabi tadi yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam buku Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, emas tidak boleh dijual dengan emas kecuali sejenis semisal, artinya sama takarannya, sama timbangannya, dan tidak boleh melebihkan satu dengan yang lain. Kemudian hadis Mu'ad bin Jabal, naha Rasulullah SAW an bai'il warq bidzahabi dainan. Rasulullah SAW melarang jual beli perak dengan emas secara pihutang. Jual beli emas dengan perak secara pihutang. Nah, ini adalah beberapa hadis Nabi SAW yang berbicara tentang, ya, menjadi landasan hukum, ya, secara awal pertimbangan dari Majelis Ulama Indonesia kaitan dengan apa? Kaitan boleh nggak jual beli emas dengan perak emas tapi secara kredit. Nah, kemudian dari situ setelah menyebutkan beberapa hadis Nabi tersebut, ya, jadi Komisi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, ya, maka menyimpulkan memang para ulama kaitan dengan jual beli emas dengan beli emas secara tidak cash menggunakan rupiah ataupun jenis mata uang yang lain, memang para ulama berbeda pendapat kata beliau. Ya. Kata Majelis Ulama ini mengatakan berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak dibolehkan. Kenapa? Karena dikiaskan kepada ilat emas itu, kenapa emas dan perak itu dilarang, diperjualbelikan? Kenapa alasannya? Karena alasannya adalah karena emas dan perak itu adalah merupakan alat tukar. Ya, maksudnya apa? Digunakan untuk alat tukar. Nah, sehingga kalau begitu emas dengan perak itu sama ilatnya. Karena sama-sama ilatnya berarti dilarang jual beli seperti itu. Dan itu memang juga yang mengatakan itu bukan hanya MUI gitu ya. Yang mengatakan itu adalah diantara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan seperti itu, dan para ulama lain juga mengatakan dibolehkan jual beli emas secara tidak cash, ya. Kemudian yang kedua, apakah ini mengatakan tidak boleh? Yang mengatakan boleh dari mana dalilnya? Salah satu dalilnya itu adalah karena emas itu adalah merupakan alat tukar. Pertanyaannya sekarang, apakah emas itu menjadi alat tukar? Kalau zaman sekarang, emas itu adalah bukan termasuk alat tukar. Tapi emas itu adalah sekarang menjadi sil'ah. Sil'ah itu apa? Menjadi barang. Karena emas itu menjadi barang, sebagaimana boleh saya membeli handphone secara kredit, boleh beli handphone secara cash, begitu juga boleh beli handphone secara kredit. Ini yang melatar belakangi dibolehkannya jual beli emas, ya, secara kredit. Sekali lagi ini adalah para ulama berbeda pendapat kaitan dengan ini. Ada yang mengambil pendapat tetap tidak boleh, tapi ada juga yang mengatakan tetap boleh saja membeli emas secara kredit tersebut ataupun tidak tunai. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang kaitan juga dengan jual beli riba buyu itu adalah juga sering disebut dengan kontrak penukaran berjangka. Jadi ada kontrak penukaran berjangka, yaitu apa? Persetujuan antara kedua belah pihak untuk mempertukarkan satu valuta dengan valuta yang lain, maksudnya uang asing dengan uang rupiah contohnya dengan uang dolar atau uang rupiah dengan uang apa gitu ya. Pada jangka waktu atau tanggal yang akan datang, dan memerlukan penyerahan pada satu tanggal melebihi penyelesaian transaksi diantaranya adalah contohnya 2 kali 24 jam sampai dengan 1 tahun berdasarkan harga pasar saat ini. Jadi menentukan harga tukar harga tukar valuta asing, tapi harganya harga hari ini. Tapi nanti berlakunya adalah sampai sekian bulan contohnya. Jadi ini mah sudah dipatok aja gitu.
Maka ini kan juga dilarang di dalam syariat. Dan para ulama kalau kaitan dengan ini adalah sepakat mengatakan dilarang untuk melakukan itu. Contohnya, seorang importir Amerika mengimpor barang dari Jepang. Contohnya, importir Amerika mengimpor barang dari Jepang pada tanggal 8 Januari 2019. Senilai 12 juta yen contohnya. Ya, atau mungkin importir Indonesia lah mengimpor barang dari Amerika ya pada bulan Januari tanggal sekian. Senilai 12 juta dolar contohnya. Nah, pada tanggal tersebut nilai tukar rupiah dengan dolar adalah contohnya 14.000 rupiah. 14.000 rupiah. Sehingga membutuhkan uang contohnya sekian. Rupiah sekian. Karena eksportir memperkirakan bahwa nilai tukar rupiah ini akan turun atau akan naik, pokoknya ada perkiraan seperti itu, akan menguat, maka ia mensyaratkan pembayaran barang dengan mata uang dolar tersebut. Nah, dengan demikian risiko fluktuasi valuta berpindah ke tangan importir. Ini kan seperti itu. Ini kan merugikan salah satu sebelah pihak. Sehingga ini di dalam syariat maka itu dilarang. Nah, ini jelas para ulama mengatakan ini terlarang. Tapi ada beberapa transaksi jual beli yang sekarang terjadi adalah boleh atau tidak. Dan ini ada penundaan. Ya, contohnya, transfer uang dari luar negeri ke Indonesia. Atau dari Indonesia ke luar negeri. Kan kalau tadi memang penukaran, jadi saya dengan si B, itu kan menentukan nanti uangnya 3 hari lagi, tapi harganya harga hari ini. Atau sebulan lagi, tapi harga hari ini. Dan itu belum terjadi berapa nanti kursnya dia akan datang tidak terjadi. Tapi kalau transfer luar negeri, valuta asing kan biasanya tidak langsung ya. Pasti ada jeda waktu. Saya dulu ketika kuliah ingat bahwa kalau mau transfer uang ke Indonesia, ya contohnya dapat beasiswa gitu ya. Ketika uang beasiswa itu contohnya mau dikirim ke Indonesia gitu. Maka biasanya atau orang yang kerja di Saudi mau uangnya ditransfer ke Indonesia biasanya kan butuh waktu, ada jeda ya. Mungkin beberapa, kadang kalau dulu mah sampai 2 hari. Ya. Contohnya seorang bekerja di luar negeri dan ingin mengirimkan sebagian jerih payahnya untuk keluarganya di Indonesia. Ia butuh untuk melakukan transaksi transfer luar negeri. Maka contohnya A bekerja di Saudi. Kemudian dia mengirim uang 1.000 real contohnya. Ya, 1 realnya adalah 4.000 contohnya. Berarti dari sampai ke Indonesia adalah jadi 4 juta. Nah, hari ini ditransfer. Tapi sampai ke rekening Indonesia kapan? 2 hari lagi contohnya. Ini kan berarti ada jeda. Yang tadi syaratnya adalah kalau emas dengan perak harus cash. Boleh beda tapi harus cash. Tapi ini kan ada beda, jeda waktu berapa hari itu? Sekitar 2 hari. Nah kan akhirnya apa? Saya nulis slip lain sebagainya dan sudah kemudian setelah itu saya serahkan uang real, kemudian setelah itu nanti dapat nota gitu ya. Dapat nota di situ bahwa saya bank telah bank mentransfer uang sebesar 4 juta. Tapi kan butuh waktu. Nah, bagaimana hukumnya? Boleh atau tidak? Kaitan dengan ini memang para ulama kontemporer mengatakan ya hukum transfer valuta asing tersebut, ulama kontemporer mengatakan ada 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa hukum transfer valuta asing itu adalah menghukumi hukum ini termasuk riba buyu ataupun riba bayi. Kenapa? Karena tidak terjadi serah terima fisik uang yang ditukarkan secara tunai pada transaksi yang berlangsung tersebut. Padahal 2 mata uang termasuk komoditi riba yang ilatnya itu adalah samaniyah, barang harga tersebut. Maka para ulama tersebut mengharamkan transaksi ini karena melanggar kaidah penukaran komoditi riba. Tapi namun mayoritas ulama kontemporer sekarang ya membolehkan transaksi tersebut. Kenapa? Karena tadi sebenarnya ketika kita sudah mendapatkan bukti pembayaran tersebut, itu sebenarnya sudah cash walaupun uangnya tidak diterima di tangan. Tapi kan butuh proses gitu ya. Nah, inilah juga yang pernah disampaikan oleh Majma' al-Fiqhil Islami. Ya, yang lembaga fikih OKI ya. OKI itu kan punya divisi fikihnya yang pada tahun 95 berbunyi, apabila mata uang yang diserahkan nasabah kepada bank untuk ditransfer berbeda dengan mata uang yang diterima termaslahat, maka prosesnya terdiri dari sorf, penukaran 2 mata uang yang berbeda, dan hiwalah transfer. Kan tadi ada penukaran dari real ke rupiah. Contohnya karena saya di Saudi dikirim ke Indonesia. Maka di situ ada namanya penukaran uang. Tapi di situ juga ada proses namanya adalah hiwalah atau disebut dengan transfer. Nah,
Sorab dilakukan sebelum hiwalah. Kan penukaran mata uangnya dilakukan sebelum transfer tersebut. Ini 4.000, satu realnya 4.000, berarti jadi 4 juta karena 1.000 real. Nah, makanya divisi fikih Oki ini dengan cara nasabah menyerahkan sejumlah uang ke bank, bank mencatat dalam pembukuannya untuk termaslahat setelah disepakati nilai tukar yang dicatat pada slip transfer. Lalu salinan slip transfer diserahkan kepada nasabah, kemudian uang tersebut ditransfer. Ini disampaikan oleh Oki. Termasuk juga lembaga fikih lain juga mengatakan boleh-boleh saja. Termasuk lembaga fatwa di Arab Saudi juga mengatakan boleh. Walaupun sebagian ulama Saudi juga termasuk yang menolak fatwa tersebut. Nah, contohnya dalam fatwa nomor 4721 yang berbunyi, boleh mentransfer uang kartal sebuah negara kepada uang kartal negara lain, sekalipun nominal dua uang kartal tersebut berbeda karena jenis kedua uang yang berbeda. Dengan syarat serah terima terjadi tunai di majelis. Penerimaan cek atau slip bukti transfer dari bank hukumnya sama dengan penerimaan fisik uang yang telah ditukar tunai di majelis tersebut. Ini mungkin kaitan dengan transfer valuta asing. Kemudian yang sekarang juga mungkin terjadi adalah mungkin di sini pedagang pulsa. Ya, dagang pulsa. Kan kalau pulsa itu kalau beli ke agen kan lebih murah ya. Contohnya di situ 100.000. Tapi bayarnya cuma berapa? Contohnya 97.000 atau 96.000. Tapi kalau pas saya jual kepada orang lain, jadi berapa? Di situ 100.000 tapi jualnya berapa? 103.000 contohnya. Beda kalau kita belinya melalui internet banking kan beda, karena itu mah 100.000 ya 100.000, tapi di situ ada biaya administrasi. Tapi enggak kalau kita beli voucher di counter-counter gitu, kan beda 100.000 jadi 103.000 atau 5.000 jadi berapa 7.000 atau 6.500. Kan berbeda. Nah, itu bagaimana? Apakah itu termasuk riba atau enggak? Ya. Kartu isi ulang dijual contohnya apa? Variasi harga yang tertera misalnya 10.000, 50.000, 100.000 dan sebagainya. Sering terjadi orang menjual kartu pulsa tidak sama dengan nominal yang tertera pada kartu. Atau mungkin kalau sekarang token listrik gitu ya. Ya kan, token listrik juga sama. Kan beda kalau biaya administrasi mah jelas gitu. Ini mah enggak, harganya memang segitu gitu. Tapi kan kalau kita transaksi melalui mobile banking atau internet banking kan jelas di situ ada biaya administrasi, itu enggak masalah. Tapi bagaimana kalau seperti ini? Nah, hukum menjual kartu pulsa isi ulang di bawah atau di atas harga pulsa yang tertera, bagaimana hukumnya? Para ulama berbeda pendapat. Ulama kontemporer sekarang. Pertama, haram hukumnya menukarkan kartu pulsa isi ulang dengan uang tunai di bawah atau di atas nominal yang tertera pada kartu. Kenapa? Karena ada dalilnya. Dalil yang pertama, kartu pulsa dianggap sama dengan uang tunai. Karena nilai yang tertera pada kartu merupakan simbol uang tunai. Maka uang bila ditukar dengan uang yang sama jenisnya disyaratkan harus sama. Nah, ini kan berbeda, berarti di situ ada riba. Baik. Nah, ini landasannya, dalilnya ini. Tetapi dalil ini dibantah oleh para ulama yang mengatakan boleh. Kenapa? Tidak benar bahwa kartu pulsa itu sama dengan uang. Kalau uang dimanapun kita beli bisa. Tapi kalau saya punya voucher provider A gitu, bisa nggak saya pakai di provider B? Nggak bisa kan? Nah, berarti memang beda kalau begitu. Nominal yang tertera dalam voucher itu bukan uang. Kenapa? Karena beda antara nominal dengan uang tersebut. Kemudian dalil yang kedua, kartu pulsa merupakan dokumen hutang. Berarti pembeli menyimpan uangnya dalam bentuk hutang kepada perusahaan penerbit kartu sebesar nominal yang tertera. Maka tidak boleh menukarnya dengan uang di bawah nominal yang tertera agar tidak terjadi riba jahiliyah. Karena pihak perusahaan, dalam hal ini pihak yang berhutang, memberikan bunga atas uang yang dia dapatkan dari nilai kartu tersebut. Ini dalil yang kedua yang mengatakan dilarang. Tapi ulama yang mengatakan membolehkan, mengatakan enggak, dalil ini tidak tepat. Kenapa? Tidak benar bahwa kartu pulsa sama dengan dokumen hutang. Karena hutang dalam terminologi fikih harus dikembalikan barang yang sejenis. Bila pinjam uang, yang dikembalikan haruslah uang. Berbeda dengan kartu pulsa. Kalau pulsa yang dikembalikan apa tuh? Bukan uangnya, tapi fasilitas untuk telepon lah atau internet lah dan sebagainya. Nah, ini dalil yang mengatakan tidak dibolehkan. Tapi pendapat yang kuat Allahu alam adalah boleh menukar kartu pulsa ini dengan uang tunai di bawah nominal ataupun di atas nominal tersebut. Kenapa? Karena ini adalah dalilnya adalah karena
Kita membeli pulsa itu bukan tukar uang dengan uang, tapi apa? Namanya nanti akad salam fil manafi. Akad salam fil manafi itu apa? Jadi uangnya dibayar di muka, tapi manfaatnya nanti akan kita ambil di masa yang akan datang. Itu adalah namanya akdus salam. Namanya akdus salam, bayar dulu baru barangnya didapatkan. Cuman ini bukan barang, tapi yang kita dapatkan adalah manfaat daripada barang tersebut. Nah, ini kemudian yang berikutnya, kadang sekarang di beberapa tempat perbelanjaan kan suka ngasih kartu apa tuh? Bukan kartu diskon, kartu belanja. Contohnya, kalau kakak ipar saya kan punya toko gitu ya. Kadang dari supplier itu suka dikasih voucher belanja di tempat A sekian. Kan kita sebenarnya bisa beli kan itu. Kan bisa beli ke tempat belanja tersebut, harganya bisa jadi lebih murah, harganya juga bisa jadi lebih mahal. Boleh atau enggak? Nah, tadi kembali kepada yang ini. Ada yang mengatakan membolehkan, ada yang mengatakan tidak dibolehkan. Yang mengatakan tidak dibolehkan kenapa? Karena kartu belanja itu berarti menyimpan nilai uang sebanyak yang tercantum, maka kartu tersebut dianggap sama dengan uang, seperti cek yang tertera pada lembarnya nominal uang tersebut. Konsekuensinya bila kartu belanja ditukar dengan uang tunai diharuskan terpenuhi dua syarat, yaitu harus nominalnya sama dan harus cash. Nah, ini kan nominalnya kadang berbeda. Ini kemudian tanggapannya sama mirip dengan tadi jual beli pulsa tersebut. Nah, pendapat kedua tentu boleh menjual kartu belanja tersebut. Kenapa? Karena ini adalah akad salam. Akad salam itu apa? Uangnya dikasihkan di muka, tapi barangnya adalah senilai dengan uang tersebut. Kan silahkan saja. Nah, termasuk adalah tadi jual beli pulsa, mungkin kembali kepada jual beli pulsa. Tapi kan kalau jual beli pulsa kan gak jelas berapa per menitnya gitu kan. Kan kalau manafi kan harus jelas manfaatnya apa. Sekarang nelpon ke luar negeri dengan nelpon dalam negeri kan beda. SMS sesama operator dengan beda operator berbeda. Tapi kan sudah dijelaskan di situ, di dalam akadnya itu kan, contohnya kalau nelpon ke luar negeri sekian kan ada pemberitahuan. Nah, itulah sudah termasuk syarat dalam jual belinya sudah dipenuhi. Tapi Bapak Rahmat Allah Subhanahu wa taala, sekira itu saja mungkin kaitan dengan riba buyu tersebut, bahwa intinya bahwa riba ini adalah sangat berbahaya buat kita semuanya. Kaitan dengan tadi perbedaan pendapat antar ulama, tentu kalau ada perbedaan seperti tadi, tentu kita saling menghormati. Contohnya tadi jual kan yang kalau pulsa mungkin tidak terlalu ramai ya, tapi yang ramai itu kan sekarang jual beli emas tapi tidak cash tentunya kan. Boleh atau tidak? Ya ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Tentu setiap kita punya pilihan masing-masing. Kita saling menghargai satu dengan yang lain. Makanya saya kemarin ada dapat ilmu tersendiri ketika ngobrol dengan seorang bapak di salah satu masjid, kata beliau ada fatwa, ada takwa. Ada fatwa, ada takwa. Apa bedanya? Kalau fatwa kan tadi MUI ditanya, boleh nggak jual beli emas secara tidak tunai? Maka fatwa MUI mengatakan, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Tapi MUI memilih boleh dengan kriteria 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini kan fatwa. Tapi apakah kita mau mengambil? Ya mangga, silahkan saja. Dan fatwa itu bukan ilzam, bukan satu hal yang harus dilaksanakan. Kenapa? Namanya juga fatwa. Tapi kan kalau sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Saya mah pingin 3, boleh nggak? Nggak boleh, karena itu mah bukan fatwa. Itu mah sudah jelas dalilnya adalah sudah jelas-jelas seperti itu. Maka ketika memang ada fatwa yang para ulama berbeda pendapat, apalagi khusus dalam masalah-masalah kontemporer, tentu setiap kita ya ada fatwa dari ulama A, fatwa dari ulama B. Selama itu dalilnya sama-sama kuat, tentu kita saling menghormati kedua belah pihak tersebut. Dan tentu kita punya pilihan, ketika punya pilihan silahkan kita mengambil salah satunya, tapi jangan juga menyalahkan pendapat yang lain. Sekali lagi adalah kaitan dengan riba ini adalah Allah mengatakan wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Bahkan Allah mengancam akan memerangi pelaku riba tersebut. Rasul juga mengatakan riba itu adalah pintunya banyak. Ya. Dan salah satu pintu dosa yang paling ringan dari riba itu adalah seperti seseorang yang menzinahi atau menikahi ibunya sendiri. Bahkan kata Rasul, jauhilah 7 hal yang membinasakan. Salah satunya adalah aklur riba, memakan harta riba. Tentu kaitan dengan riba ini kalau kita kaitkan dengan hadis Nabi SAW, ya, karena kalau riba yang memang jelas diharamkan, maka Rasul pernah mengatakan ketika ada orang yang berdoa, asy'asa aghbaro yamuddu yadayhi ilas sama. Dia berdoa mengangkat kedua tangan, kemudian rambutnya sudah kucel, pakaiannya juga dengan lusuh. Artinya kondisi yang sangat dia dalam keadaan betul-betul merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yutilus safar, dia sedang berada dalam bepergian. Artinya kemungkinan dikabul doa itu tinggi. Tapi kata Rasulullah apa? Wagud apa? Tapi makanannya haram,
pakaiannya haram. Dan akhirnya apa? Minumannya haram. Kata Rasul, fa anna yustajabulah. Bagaimana akan dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika memang yang masuk ke dalam diri kita itu ada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti salah satunya adalah orang yang melakukan riba itu bisa jadi ya, salah satu sebab juga Allah tidak mengabulkan doa-doa kita semuanya. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga kita, siapapun kaum muslimin, Allah bebaskan dari kaitan dengan riba ini. Dan mudah-mudahan kita semuanya adalah bisa melaksanakan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tapi itu saja mungkin yang bisa disampaikan di malam hari ini. Ya, sekali lagi mudah-mudahan kita semuanya termasuk minal ladzina yastami'una al-qaula wa yattabi'una ahsanah. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrul minallah fatun qarib. Ihdinas siratal mustaqim. Fastabiqul khairat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.